Shalom jemaat. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini kami mau kembali beribadah menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Haleluya. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dari setiap kami ya Tuhan. Hari ini adalah ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati. Amin. Tetapi Allah yang hidup, Dia bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau hidup. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan kami. Sebab Allah kami, Allah yang hidup. Dan Engkau pasti Tuhan beserta dengan kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menyembuhkan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Hadirlah di tempat ini jamah dan lawat setiap kami yang mendengarkan pujian dan penyembahan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita pujikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti, Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. ada hari Haleluya. esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hidup kita Haleluya. berarti sebab Yesus hidup. Yesus yang telah mati bagi kita, menebus dosa kita, Dia hidup. Itu yang membuat ada hari esok. Sebab Dia hidup membuat kita tidak gentar menghadapi dunia ini. Apapun boleh terjadi dalam dunia ini, kita tidak takut, kita tidak gentar. Sebab Dia hidup dan Dia ada bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. pujian ku naikkan, sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya Tuhan, haleluya. Semua karena Engkau Yesus, semua karena pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami Tuhan, yang melayakkan setiap kami, yang menguduskan setiap kami, sehingga kami bisa menghampirimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Dan biarlah kekudusanmu itu boleh selalu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau tidak hanya mati bagi kami, tetapi Engkau bangkit Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami, yang memberikan kami pengharapan bahwa Engkau hidup. Engkau ada bersama dengan kami. Situasi apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan, kami pasti mampu menghadapinya. Kami pasti mampu melewatinya Tuhan. Amin. Sebab Engkau beserta dengan kami. Dan Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan yang saat ini ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan kebangkitan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Paskah adalah hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka ayatnya di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini.
lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat ketika masih di sekolah Alkitab di SAB Beji, Batu ya, di Malang. Kantata untuk angkatan kami waktu itu adalah di pagi seperti ini. Was it morning like this? Ya, saya masih ingat persis, dan itu sangat membekas sampai dengan hari ini, 25 tahun kemudian. Luar biasa. Kisah tentang kebangkitan Yesus ini begitu menginspirasi. Ya. Hari ini, pada hari kebangkitan Kristus, saya akan memberikan 4 arti dari kebangkitan Kristus, dan semuanya sangat penting. Saudara perhatikan baik-baik, ada 4 arti kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak sekedar nabi, ya. Dia tidak sekedar utusan, dia tidak sekedar hamba Tuhan. Tidak, tapi dia adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi manusia. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Entah orang mau bilang apa, tapi iman Kristen kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia layak disembah. Dia layak menerima pujian kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia menang atas maut. Dia menang atas kematian. Firman Allah berkata, musuh terakhir yang dikalahkan adalah kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, saudara sekalian, menang atas maut. Musuh yang terakhir dikalahkan adalah kematian itu sendiri. Ya, saya sangat terinspirasi dengan sebuah lagu dari band Kristen Petra, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sebuah lagu yang berjudul Grave Robber, di sana salah satu syariah berkata, musuh yang terakhir, death, finally dies. Ya, jadi yang mati pada akhirnya adalah kematian itu sendiri. Haleluya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita sebagai orang percaya. Yohanes 11 ayat 25 berkata, barang siapa percaya padaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Nah, kebangkitan Kristus sebagai kebangkitan yang sulung menjamin kebangkitan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di akhir zaman. Ya, luar biasa. Saudara, kalau kita mungkin punya anggota keluarga yang sudah meninggal dunia di dalam Kristus, percayalah, satu ketika ada pertemuan yang luar biasa, ada pertemuan di udara, kata lagu Pantai Costa Lama. Ada pertemuan di udara, ada reuni yang besar, di mana kita bisa bertemu dengan anggota-anggota keluarga kita yang lebih dahulu meninggal. Ya, ada almarhum Papi Daniel Kusuma, Mami Esther Ningsih, dan banyak ya saudara, mungkin anggota-anggota keluarga kita yang mendahulu kita. Kita akan bertemu karena ada kuasa kebangkitan yang menjamin kebangkitan setiap orang yang percaya. Dan yang terakhir, yang keempat, kebangkitan Kristus menyempurnakan dasar iman kita. Ya, karena firman Allah berkata, sia-sia iman Kristen kalau Kristus tidak bangkit. Tapi karena Kristus bangkit, iman kita bukan didasarkan pada mitos,
tapi didasarkan pada fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Alkitab berkata tidak ada di sini. Saya berkesempatan ke Israel tahun 2005 yang lalu, saudara, di Garden Tomb. Di sana ada kubur dan di dindingnya dikatakan, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini karena Dia telah bangkit. Haleluya. Kebangkitan Yesus sekali lagi membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kita tidak meragukan itu sedikit pun. Yang kedua, Dia menang atas maut. Dia menjamin kebangkitan kita orang percaya. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus menyempurnakan iman kita. Puji Tuhan, pada momen kebangkitan Kristus ini kita bersyukur. Kita wajib untuk tetap percaya. Sama seperti slogan Pantai Kosta, ya, slogan gereja kita dikatakan, sekali GPDI tetap GPDI, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur kami boleh merayakan ibadah kebangkitan Kristus. Saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus, supaya kuasa kebangkitan-Mu nyata bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu yang ada di H2O maupun yang ada di Merak-Urak, dimanapun kami berada. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua, menolong kami semua, menghadapi masa-masa yang sulit. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan, ke dalam penyertaan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami tahu kami menghadapi krisis ekonomi, tapi kami juga tahu bahwa Engkau menyertai kami untuk memampukan kami melewati ini semua. Kami serahkan bangsa negara Indonesia ke dalam tangan-Mu, pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari yang paling tinggi sampai di daerah-daerah. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Merak-Urak, di mana kami ada, di mana kami tinggal. Sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami semua. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat akal budi, supaya mereka membawa bangsa negara kami lolos, selamat dari badai corona ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya sebentar kami akan ke rumah masing-masing, melakukan aktivitas kami masing-masing. Kita mengangkat tangan jemaat. Kiranya anugerah, berkat, damai, dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan, disertai Tuhan, sama-sama katakan amin.